Kenapa sih harus kuliah ke Turki? Misalnya ada perempuan Indonesia yang nikah sama orang Turki, terus mereka orang Indonesia, yang perempuan Indonesia ini kayak saling gitu misalnya sama suaminya, itu kayak sesuatu banget. Di kampusku, kalau kita nggak lolos TOEFL IGT, kita masih ada kesempatan. Misalnya ada orang nih udah nyiapin dana mandiri ya, nih kita bicara soal mandiri. Mandiri, enggak, aku ngomong mandiri karena nggak semua orang fortunate untuk dapat scholarship. Iya, Go on. ini mandiri nih. Terus mereka mikir, wah guys, mahal nih, udahlah uang tabungan buat mandirinya dipakai di Indonesia aja. Itu salah. Nah, kalau perbandingan harga kan kuliah ke Turki, misalnya kayak kuliah ke luar negeri, wah pasti kuliahnya mahal banget nih. Nah, gimana tuh perasaan kamu yang mandiri gitu di luar beasiswa? Kalau kenapa nih ke siapa ya? Di situ banyak orang Indonesia juga kan. Iya. Hi everyone, don't forget to like, subscribe, and share. Welcome to Tanfeling everybody. So, di video sebelumnya, aku udah spill gimana tuh Istanbul, harus kemana aja sih pas lagi di sana, dan berapa sih spending yang harus disiapin bila mau berlibur ke sini. Bahkan, apa yang perlu kamu prepare pas mau liburan ke Kapadokia dan Antalya pun udah aku share di kedua video ini ya. Jangan lupa ditonton biar wawasanmu lebih luas lagi. So, di video ini aku akan share ke kalian gimana sih kehidupan siswa internasional, khususnya mahasiswa Indonesia di sini. Emang benar kalau kuliah di luar negeri itu mahal? Dan emang benar kalau kita kuliah ke luar negeri itu harus kudu banget pakai beasiswa supaya bisa bertahan hidup? Akan terjawab semuanya melalui obrolanku bersama dengan Ibnu, mahasiswa MBA di Istanbul University. But beforehand, let me tell you kenapa sih harus kuliah ke Turki? Yang pertama, biaya hidup dijamin murah guys. Ubah stereotip kalian kalau kuliah di luar negeri itu mahal. Bukan hanya biaya hidup, biaya kuliah pun murah guys. Dan yang paling memudahkan adalah peluang kerja part-time bagi mahasiswa itu tinggi dan udah jadi culture di sini. Belum lagi diskon barang-barang bagi mahasiswa hingga transport itu ada di sini. Diperkuat dengan komunitas Indonesia yang rame banget, apalagi Istanbul. Jadi berasa kayak di rumah banget lah. Yang kedua, belajar ngerantau di lingkungan yang supportive. As Indonesian, I know kuliah ke luar negeri itu perlu pertimbangan yang matang banget, mulai dari biaya hingga cara bertahan hidup. Aku udah ke beberapa negara, dan menurutku bila kalian mencari lingkungan yang suasana Islamnya dapat, tapi Eropanya kerasa banget, ditambah lagi kekeluargaan dengan warga lokal hingga diaspora Indonesianya begitu kuat, dan lingkungan yang tidak individualis, menurutku Turki, khususnya Istanbul, adalah negara yang memenuhi kriteria itu. Before kita bahas lebih detail dengan Ibnu, aku mau spill dulu nih tentang kuliah di Turki. Kalau ngomongin soal Turki, pasti gak jauh dari pembahasan beasiswa. Pasti kalian aware banget kan sama beasiswa Turki Burslari Scholarship? Yap, ini beasiswa yang di-provide sama pemerintah Turki untuk jenjang karir sarjana, master, hingga doktoral. Beasiswa ini biasanya dibuka dari Januari hingga Februari, seperti LPDP lah, dan mengcover all expenditures buat education, tempat tinggal, asuransi kesehatan, transport, visa, kelas belajar bahasa Turki, dan uang bulanan sebesar 3.500 Turkish lira atau sekitar 1.800.000 rupiah untuk jenjang sarjana, kemudian 5.000 liras atau sekitar 2.600.000 rupiah untuk tingkat master, dan 6.500 lira atau sekitar 3.400.000 rupiah untuk doktoral. More infonya kalian bisa langsung klik link turkiyeburslari.gov.tr untuk lebih lengkapnya. And guys, enggak cuman ini loh, ada beberapa penyedia beasiswa lain seperti Kohi Scholarship misalnya, dan informasi detailnya bisa kamu cek di website ini. Kalau kata orang challenge terbesar kuliah ke luar negeri adalah sertifikat berbahasa Inggris seperti IELTS atau TOEFL, kalian salah besar. Challenge terbesar adalah konsisten saat mengeksekusi niat guys. Aku bisa bilang kayak gini karena untuk bahasa misalnya, ada kompensasi di kampus bila nilai IELTS atau TOEFL kamu misalnya tidak memenuhi persyaratan kampus, seperti kelas bahasa hingga tes bahasa Inggris yang di-provide kampus dengan standar question yang jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan TOEFL atau IELTS. Dan soal belajar bahasa, bila kalian punya mindset seru dan enjoy belajar bahasa asing, kayaknya waktu belajar akan se-fun itu deh. Soal universitasnya, berdasarkan timeshighereducation.com, Koç University di Istanbul, Middle East Technical University di Ankara, dan Sabancı University di Istanbul adalah universitas terbaik di Turki dengan menempati posisi 351 hingga 400 universitas terbaik di dunia.
Selain itu, Middle East Technical University ini juga masuk dalam daftar universitas yang disupport sama LPDP loh. Dan ada beberapa universitas terbaik lainnya yang bisa menjadi pilihan kamu bila kamu melanjutkan pendidikan di sini. However, bukan berarti tanpa beasiswa dan tidak berpenghasilan tinggi akan menjauhkan kamu dari mimpi untuk sekolah ke Turki ya. Ibnu sendiri, mahasiswa MBA di Istanbul University ini bersekolah di Turki tanpa beasiswa or self-funded. Namun tetap bisa bersekolah layaknya mahasiswa di Indonesia dan bisa membangun bisnis yang mungkin terdengar biasa di Indonesia, tetapi prospeknya begitu menjanjikan. Alasannya itu simple banget ya. Karena dulu kan aku tahun 2017 itu pernah holiday bareng keluarga ke sini ke Turki. Dari umroh gitu bareng? Iya, dari umroh bareng kan. Pas nyampe Turki itu kayak benar-benar kagum banget sama semuanya. Kayak dari bangunannya, orang-orangnya, vibes-nya semuanya. Jadi kayaknya emang cinta pertama ya sama Turki ya. Terus pernah kayak doa juga bilang ke Allah kan, ya Allah pingin deh nanti selesai nanti pingin sekolah di sini gitu. Mungkin ini karena doa waktu itu. Jadi tiba-tiba pas lulus S1 kan jadinya aku SMA dan S1 tuh di Indonesia kan. Karena belum kesempatan tuh buat di Turki. Karena kan pas ke Turki kan saat itu pas lagi SMA awal-awal. Karena pas aku mikirnya kan doanya tuh pengennya S1 di sini. Pas S1 dengan segala kondisi jadinya di Indonesia lah S1-nya. Terus pas lulus S1 juga kayak wah belum ke Turki nih. Doa aku yang dulu pengen aku gapai nih. Jadi mikir kayaknya harus S2 yang langsung nih. Kepikiran tuh memang benar-benar langsung fokus ke Turki dia nggak lihat yang lain. Karena udah cinta pertama itu. Iya, jadi benar-benar kayak pokoknya harus Turki gitu. Kalau pengen S2 pengen Turki gitu. Ngobrol-ngobrol sama keluarga dan tanteku juga komunikasi akhirnya. Nah, tanteku ini dia punya agensi buat bawa mahasiswa ke Turki. Oh, agensi yang khusus untuk sekolah menghubungkan. Iya. Dan itu baru dimulainya tuh pas aku udah lulus kuliah juga. Jadi emang benar pas gitu loh timingnya. Makanya tiba-tiba tante bikin kayak gitu juga. Terus aku juga punya niat buat ke Turki. Emang momennya pas. Jadi ya tante juga ngebantuin aku buat ke Turki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Enggak, aku relate sih. Soalnya dari pertama nyampe ke Turki aja, aku kan ini pertama kali ya ke Turki. Pertama ke Antalya, dulu Kapadokia baru ke sini. Aku udah memang ngeliat masjid gitu. Jadi di sini selalu ngeliat masjid tuh kayak terus masjid itu benar-benar kayak megah, besar, terus kayak surga gitu. Pertama kali nyampe Hagia Sophia, ya Allah, aku udah lama ya gak rawatib. Sampai sini aku rawatib sampai berapa kali loh. Masya Allah. Maksudnya kayak semua kayak hal-hal positif, ibadah-ibadah yang mungkin udah lama gak dilakukan di sini. Karena mungkin udah ketemu masjid, kayak amazed sama tempatnya, udaranya juga enak gitu. Terus ya keislamannya dibalut dengan keeropaan, jadi kayak balance gitu gak sih? Ya kan? Benar. Nah, jadi kalau misalnya mau apply S2 ke sini, susah nggak sih? Pengalamannya kamu kayak gimana? Paling susahnya ribetnya kali ya, ngurusin berkas-berkas gitu. Apa? Minta TOEFL gitu? Dan aku nih kalau sendiri banget, mungkin kalau sendiri banget bakal susah dan ribet. Tapi karena aku kan dibantu, yang aku bilang tadi kan, kayak aku dibantu sama tanteku yang dia juga udah, dia punya bisnis di ranah itu kan, di bidang agensi buat ngajar, buat membantu orang-orang mahasiswa Indonesia buat ke Turki kan. Jadi benar dibantu. Jadi kayak misalnya kayak dari pihak tantenya kayak manajemen tante ngomong kayak siapkan ini, siapkan paspor udah jauh-jauh hari. Jadi ya udah tertata dengan rapi aja sebenarnya. Tapi kalau buat orang-orang yang jalur mandiri pasti susah sih. Mereka kan nggak tahu informasi ya. Setiap kampus tuh pasti punya spesifikasi yang beda-beda gitu. Maunya apa, pengennya apa gitu. Sebenarnya kalau mandiri itu ya kita berusaha lagi buat nyari informasi sebenarnya. Ribetnya di situ. Berarti kayak ya referensi itu. TOEFL atau IELTS diminta nggak? Diminta. Berapa minimalnya? Minimalnya itu TOEFL IBT. Itu kan paling tinggi 120. Di kampusku tuh mintanya 72 minimalnya. Lolos, alhamdulillah. Belajarnya itu karena aku sambil kerja kan. Pulang kerja belajar TOEFL. Benar kan kalau kita bisa bahasa Inggris belum tentu kita bisa TOEFL. Iya. Itu benar harus ekstra banget belajarnya kan. Kayak sering dengerin. Survive di situ sih gue. Jujur survive di TOEFL IBT. Kalau kita kira ya. Soalnya kalau kayak aku kan IELTS, aku nggak pernah ngambil tes TOEFL kecuali TOEFL yang ITP ya. Itu pun udah lama banget zaman kuliah. Nggak pernah aku sentuh sama sekali. Terus kemudian pas mau lanjut S2 pasti aku ngambilnya IELTS. Makanya aku tadi denger TOEFL gimana? Karena aku nggak ingat nih. Pas IBT, oh iya ingat ada TOEFL yang susah banget dan mirip sama IELTS. Itu berarti ya. Itu survive di situ sih. Kayak kamar pusing dan takut. Karena kalau nggak semuanya udah terpenuhi nih berkas-berkas. Jadi kalau IBT
nggak lulus kan kayak wah Aduh, sayang rugi banget. banget ya. Tapi sebenarnya kalau nih misalnya kan buat misalnya teman-teman ingin daftar nanti kan, Mhm. terus juga ada ya persyaratan TOEFL IBT. Di kampusku, kalau kita nggak lolos TOEFL IBT, kita masih ada kesempatan dua. Kita tes bahasa Inggris dari pihak kampusnya nyediain. Katanya lebih murah nggak? Lebih Lebih murah. mudah, Lebih mudah nggak? lebih mudah. Mhm. Tapi juga ada yang nggak lolos sih. Tapi itu menurut aku dibanding TOEFL IBT jauh lebih mudah. Jadi kesempatan itu pasti ada kesempatan kedua sebenarnya. Mhm. Cuman di mindsetku saat itu nggak ada kesempatan kedua. Jadi aku pikir cuma Mhm. IBT doang nih satu kesempatan, makanya benar bikin stres tuh karena itu persiapan IBT itu. Mhm. Tapi apa sih yang bikin sulit selain IBT? Kan masuk ke kampus nomor 1 lah di Turki. Pasti kan ada yang bikin sulit lah dibandingkan sama yang lain. Kan nggak mungkin kalau gitu semua orang bisa masuk dong. Ya benar sih persaingan sebenarnya. Mhm. Karena dari sebelum-sebelum juga tanteku juga udah ngasih tahu kan kalau nggak terima di Istanbul Univ, mau kamu lain. Aku kan pengen banget Istanbul Univ ya dari dulu kan. Ya. Agak-agak maka itu yang bikin stres tuh, bikin pressure tuh itu. Jadi aduh kalau nggak Istanbul Univ kayaknya gap dulu deh setahun lagi coba lagi dibanding harus masuk kampus yang akunya kurang seret gitu kan. I agree. Iya kan, menurut ini sepengetahuanku ya, jadi menurutku gak tahu di negara lain gimana, tapi kalau di Istanbul ini dia tuh menyediakan kuota untuk masing-masing negara mungkin. Oh, Jadi itu misalnya, enaknya ya. mungkin misalnya yang saat misal tahunku nih yang daftar orang Indonesia banyak ya, kita bersaing di orang-orang Indonesia yang itu. Jadi kita nggak bersaing dengan orang dari negara lain, fokus sama orang-orang dari Menurutku itu. ada yang disediakan untuk setiap negara. Jadi kuotanya itu bukan diukur rata semua gitu. Oh, itu sih enaknya sebenarnya ya. Kalau Iya. misalnya kayak kampusku nih ya udah sainganku dengan orang dari mana-mana. Iya. Itu enaknya. Jadi itu lebihnya sih sebenarnya. Itu informasi sejauh yang aku dapat sekarang ya. Katanya sih ya menyediakan kuota sendiri buat negara-negara yang Hopefully itu masih sampai bila-bila gitu ya. Iya. Jadi banyak mahasiswa Indonesia yang punya mimpi untuk sekolah ke Turki bisa belajar di Istanbul University. Iya. Berarti memang PR-nya itu di IBT, terus referensi, sama kalau punya agent ya justru lebih gampang kan untuk proses. Karena jadi kebantunya dari segi informasi sebenarnya. Jadi kita nggak kan nyari informasi itu nggak hanya sebentar ya. Kita memang harus fokus research banyak nanya sana sini itu kan yang bikin lama dan ribet dan bikin labil kadang-kadang kan. Nah ya enaknya dibantu sama agensi itu ya gitu, kita dikasih tahu informasi kita di apa nama agensinya biar orang-orang pada tahu. Galata ID. Galata.id. Iya, Galata ID. Galata ID, Galata.id kan. Galata.id. Insya Allah amanah. Benar itu yang punya tanteku ya. Aku tahu banget lah gimana tanteku kan. Udah beribu-ribu mahasiswa dikirim sama dia kan? Belum. Karena mulainya di tahun 2000 berapa ya? 2021 atau 2020 aku orang. Tapi udah banyak lah mahasiswa yang dikirim kan? Sebelumnya banyak ke Sakarya University. Di Turki juga? Di Turki juga. Oh, jadi fokusnya memang ke universitas yang ada di Turki aja? Fokusnya tadi malah ke Sakarya University tadinya. Tapi sekarang insya Allah Galata itu udah pingin ke Istanbul, pingin ke kota-kota yang lain. Ya kan kamu salah satu-satunya. Ya, aku penculanya kan. Iya, kamu udah sampai kan di sini. Jadi ya ntar kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ke Istanbul juga mungkin ya bisa lewat Galata sih. Oke, mantap. Galata University. For you who wish to study in Turkey, because from what I felt in here, I mean like I really love Turkey. Kayak bisa belajar di sini kayak something banget sih gitu. I understand if people like you wish to study here. Jadi bisa langsung ke galata.id, penuhi persyaratannya. Apalagi Indonesia tuh punya hubungan yang bagus banget kan sama Turki. Benar-benar. Jadi kita tuh kayak ada kelebihan lah, nilai plusnya lah, ada kota khusus juga, bersaingnya dengan orang-orang kita juga, jadi kayak ya seakan kita ke sekolah di Indonesia lah, cuma bedanya pasti kuotanya lebih dikit kan. Mahasiswa Turki, Indonesia yang ada di Turki ramai nggak sih? Ini kalau dibandingin sama negara lain, ramai sih menurutku, lumayan ramai, karena ramai banget di sini. Ramai, maksudnya nggak susah gitu ketemu orang. MBA yang kayak kamu ada juga Indonesia? Nah, kebetulan di angkatan aku itu cuma ada 4 orang. Tapi yang di atas aku itu tuh kayak sekitar ada 8 atau 9 atau 10 ya. Itu ramai juga sih. Itu ramai kan? Ramai kan? Soalnya di universitasku tuh yang ambil MBA cuma 4 orang yang dari Indonesia. Student life-nya lah di sini itu gimana? Kayak kamu sehari-hari gimana ngobrol-ngobrol sama orang di sini? Kan kamu nggak belajar bahasa kan? Belum. Tapi ada rencana sih pengen belajar bahasa. Gimana kamu survive sehari-hari di sini? Orang di sini, no, little. Ya itu, aku ngandel
Jujur ya, sampai saat ini tuh aku ngandelin teman banget yang bisa bahasa Turki ya. Jadi selalu minta tolong misalnya benar-benar kayak ketemu orang yang benar-benar kita harus ngobrol panjang. Misalnya kayak gini nih, aku kan nyari apartemen kan sendiri ya pakai aplikasi gitu kan. Kan buat ketemu ownernya, nah alhamdulillahnya ownernya bisa bahasa Inggris. Tapi saat itu aku datang emang ngajak teman yang bisa bahasa Turki karena aku kira ya sebisa mereka bahasa Inggris mungkin nggak selancar kita gitu kan, agak jadi biar komunikasinya agak lancar, makanya aku ngajak temanku yang bisa bahasa Turki. Jadi itu sih aku surveinya ngandelin teman yang bisa bahasa Turki Sampai hari ini ya? sampai detik ini. Ya Allah, kenapa nggak belajar? Maksudnya kan kayaknya di sini meter banget sih bahasa Turki. Iya, yang pertama kan aku baru 3 bulan nih. Nyampe sini kan 3 bulan. Sebulan pertama tuh aku udah benar kayak ya benar-benar ini berusaha untuk beradaptasi gitu. Kayak dari kayak baru mengenal belanja di mana, kayak transportasi gimana cara makainya, kayak hal-hal simpel itu lah. Terus bulan keduanya yang tadi aku bilang aku buka Karata Minang kan, jadi sibuknya di situ. Padahal udah daftar tuh buat les bahasa Turki kan, udah daftar, udah bayar, udah masuk 1 minggu. Cuma tiba-tiba buka Karata, jadi sibuknya di Karata, jadi yang buat belajar bahasa Turki aku ditunda dulu. Nanti ada rencana di tahun depan gitu. FYI dia buka warung makan Minang di Turki. Satu-satunya masakan baru ini harus di highlight nih. Satu-satunya masakan Padang di Turki. Alamatnya apa namanya? Ini Capak. Sebenarnya di dekat nggak terlalu jauh seberang gitu ada namanya Nusantara, warung Nusantara. Cuman warung Minang itu sesuatu yang dibutuhkan seluruh umat Indonesia ya. Itu ngobatin semua orang tuh pasti masakan Padang kan kalau di Indonesia ada di mana-mana kan. Kita udah kayak familiar lah sama masakan Padang. Jadi ketika ada masakan Padang di Turki kayak sesuatu baru, ini kata teman-teman gue sih kayak kayak orang-orang mereka antusias banget pas kita buka. Benar-benar antusias banget. Ini agree banget ya sebagai orang Aceh yang tinggal di Jawa gitu ya. Kalau misalnya lagi kemana-mana nggak cari kayak warung makan ini, warung makan Padang. Padang ya gue, solusi kenyang, oke rasa cocok sama semua orang gitu. Jadi memang sangat orang-orang yang datang ke Turki bersyukurlah karena sekarang udah ada warung makan. Namanya Tarata di Capak ya. Di Capak. Ini jauh nggak sih dari Hagia Sophia? Dekat sih kayaknya cuma 9 Durak tuh stasiun ya. Kalau kita naik tram sekali nyampe 9 stasiun atau 8 aku lupa deh. Kalau jalan kaki berapa lama kira-kira? 1 jam gitu. Tapi aku pernah nyoba jalan kaki dari Hagia Sophia ke sini. Mungkin karena udah terbiasa ya jalan ya. Jadi ngerasa kayak itu juga jalan itu seru banget. Kita bisa ngeliat kiri kanan, suasana, biasanya kayak nikmatin aja kan. Agree banget sih. Belum kayak berasa. Kalau di Indo aja kita sekilo aja udah ngeluh kan. Aduh jauh banget sekilo. Tapi kalau sini kayak cuma segini. Iya, padahal lanjak-lanjak tuh kan. Tapi tetap dinikmati. Nikmatin aja. Agree banget sih. Aku yang di Jakarta apa-apa ojek online. Apa-apa online. Tapi sampai ke sini sejak sekolah sih. Jalan yang 2 jam pun aku nggak komplain. Biasa kita nggak sadar. Ternyata kayak aku lihat ya di aplikasi hari ini aku ternyata udah 20.000. Iya. Kayak nanya banget 10.000. Di Indo mah 2.000 aja belum. Agree. Aku juga kayak gitu sih. Oke, berarti tadi kita udah bahas ternyata aplikasinya nggak sulit. Yang penting kamu effort banget di IBT doang. IBT, kalau nggak dapat IBT, kamu bisa tes, which is a good thing. Terus kamu ada kuota khusus nih kalau di Turki, karena kita juga punya hubungan yang baik ya, hubungan diplomatik yang baik Turki sama Indonesia. Jadi belajar ke sini tuh nggak sesulit yang kamu bayangkan. Intinya kan seperti itu. Effortnya cuma di IBT doang. Paling referensi apalah. Itu kalau buat ngambil kelas bahasa Inggris ya. Kan mungkin ada juga yang pengen kelas bahasa Turki. Itu kan effortnya lebih, ada lagi belajar bahasa dan lain-lain. Dan beasiswa ke sini kan pasti effortnya itu di belajar bahasa kan. Ya selain despite yang IBT segala macam. Yang jelas kuliah S2 ke luar negeri itu tidak sesulit itu. Dan enaknya juga ke Turki nggak minta motivation letter kan. Itu kan mengurangi beban. Motivation letter itu kan membuat kita menghayal atau kita belum yakin sebenarnya itu yang kita pengen capai. Misalnya kayak ya intinya ada enaknya juga lah. Nah kalau perbandingan harga kan kuliah ke Turki, rasanya kayak kuliah ke luar negeri, pasti duitnya mahal banget nih. Nah gimana tuh perasaan kamu yang mandiri gitu di luar beasiswa? Kalau segi biaya ya, menurutku kalau dibanding Indonesia, ini kalau kita bandingin sama Indonesia ya, itu sama aja kan menurutku. Kenapa sama? Kayak ada beberapa hal yang mahal, ada beberapa hal yang murah. Tapi sebenarnya kalau kita pintar-pintar nih buat menggunakan mana yang murah mana yang mahal itu ya sama aja sebenarnya. Kayak misalnya nih kayak biaya kehidupan, biaya makan. Menurutku kalau kita masak ya, mungkin kalau belanja di luar emang mahal. Tapi kalau kita masak itu benar-benar murah kan. Kayak ini kayak yang sehat, buah-buahan,
ayam, itu benar-benar murah, kayak susu, yogurt, itu tuh benar-benar murah dibanding Indonesia menurutku. Bahkan ada diskon student bukan sih di sini? Iya, diskon student yang kita harus ngurusin sih itu. Jadi misalnya kalau kita apalagi mahasiswa ya, nih highlightnya mahasiswa kuliah di sini pas itu benar-benar kebantu banget. Sejahtera ya Sejahtera dari segi transportasi, makanan, fasilitas semuanya tuh disediakan banget sama Turkinya. Very very great Karena guys. kalau kita ke pasar nih, kita bilang kita ORG, kita mahasiswa gitu. Mereka bakal ngasih diskon dengan pedagangnya. Mereka tuh mengerti itu sama mahasiswa ya. Tapi juga agak kaget sih. Kayak kita belanja di nawar nih, yang lain ada orang lain nawar kayak nggak dikasih kan. Pas kita bilang kita mahasiswa, oke dikasih diskon gitu. Apa rasa iba dan kasihannya tinggi ya? Mereka tuh kalau ke mahasiswa benar-benar ya mereka ngerti banget gitu. Masya Allah. Kayak aku beli peralatan yang di sini juga aku mahasiswa ya di diskon ya. Masya Allah. Kalau tempat tinggal gimana? Berapa sih sebulan di sini? Rata-rata ya. Itu sekitar dari yang termurah ya. Temanku ada yang kayak cuma bayar 2.700. Berarti sekitar 1 jutaan per bulan. Iya. Guys, itu sama kayak kos-kosan di Indonesia, guys. Istanbul lagi. Iya, itu di Istanbul. Untuk turis loh ya. Kalau 1 jutaan di Indonesia, yang aku tahu sih kamar mandinya di luar. Kamar luar. Ini dalamnya apartemen. Guys, pergilah ke Turki sekolah lagi sih. Jadi soalnya luar negeri tuh nggak selalu nggak mahal gitu. Jadi kita benar ya. Pintar ngeliat negaranya juga sih. Juga. Soalnya ada sepupuku itu ada yang kuliah ke Mesir di Al Azhar. Nah itu aku baru tahu ternyata biaya hidup di sana lebih murah daripada di Indonesia. Iya 11-12 lah paling enggak gitu. Nah itu aku baru tahu dari dia mandiri juga. Mandiri juga S1 kemarin. Makanya jadi aku kayak oh ternyata nggak segila itu, paling ya gilanya di tiket pesawat nggak sih? Gitu. Kan itu pun juga pulangnya nggak tiap hari kan, nggak sebulan 2 bulan juga, kayak setahun sekali nggak sih gitu. Jadi itu aja sih paling PR kata gaya hidup enak. Nah kalau kalian ingin mendapatkan sensasi Eropa. Tapi juga Islamnya kuat, terus kayak Turki dengan sejarahnya yang begitu kuat ya, Ottoman Empire and everything, Bizantium sebelum itu kayak Eropa dan Islamnya itu bercampur di sini di tanah Turki ini. Pergilah ke Turki dan jangan kalian pikir kuliah ke sini kalian bakal tekor. Terus kayak bingung mau ngapain kalau kamar apa ke siapa ya? Di situ banyak orang Indonesia juga kan. Iya. Aku agree sih. Aku orang nikah sama orang Turki juga banyak di sini kan. Jadi kayak banyak banget kan. Oh iya. Di situ sebutannya kalau orang yang nikah sama orang Turki yang cowok ya itu sebutnya gelin. Jadi ada kayak tapi biasanya perempuan yang nikah sama cowok Turki. Iya, kebanyakan gitu. Oh, jarang cowok. Bisa kayak kamu nikah sama perempuan Turki itu jarang. Ada, tapi nggak sebanyak yang cewek yang nikah sama cowok. Oh, mantap. Kalau ada perkumpulannya lagi kayak mana kita buka Tarata nih, besok giling-giling itu pada datang pada support gitu. Mereka ngajak suami juga kayak giling. Tapi ngerasa itu tuh kayak di Indonesia aja sebenarnya gitu. Vibes-nya Eropa gitu. Jadi kayak ngerasa aman. Jadi ya gitu. Aku kalau amannya agree sih di sini. Karena kan aku meskipun baru berapa hari di sini gitu kan. Emang orang Indonesia, aku jarang ketemu orang Indonesia. Aku paling ketemu orang Indonesia itu kalau lagi ke warung-warung Indonesia. Honestly, since I'm here, I will tell you guys, jangan coba-coba makan makanan di sini. Oke, mungkin mereka suka ya kayak pengen tahu kuliner di luar negeri kayak gimana. Tapi gak usah coba-coba Eropa guys, di sini Eropa. Mending makan makanan kita aja kan sih. Aku kayak ya Allah, kadang aku makan kebab ya Allah ini gak ada mayones, gak ada sausnya, gak ada pedes-pedesnya, gak ada pedes-pedesnya. Aku sampai di titik yang kayak ini makanan sehat banget. Itu survive-nya gitu sih, makanan langsung survive. Tapi kan sekarang udah ada terapan. Iya itu udah ada terapan. Nah makanya dikasih murah harga mahasiswa. Iya. Kita emang kayak mikir kenapa mahasiswa aja, aku mengerti kan mahasiswa yang lain gimana gitu kayak mereka kangen Indonesia gitu, terus mereka juga aku kasih mikir kayaknya kalau buka restoran Indonesia pinginnya harga mahasiswa juga ada pilihan harga mahasiswa gitu biar aku suka keramaian, jadi kayak aku suka kuantitinya banyak orang datang gitu kan nyobain. Tapi sebenarnya teknik pemasaran yang bagus tuh seperti itu. Kenapa orang-orang Cina itu tokonya bisa sekencang itu? Contoh lah pemasaran Cina itu bisa kenapa secepat itu perputaran ekonominya? Karena mereka rela ngasih harga murah karena mereka kejar kuantitinya kan. Nah, kamu bagus nih. Karena pertama aku tuh ingin kayak perputarannya tuh cepat gitu kan, kayak orang datang terus ngerasa jadi mereka tuh nggak terbebani gitu. Kan kadang-kadang orang mikir kayak masakan Indonesia nih, tapi ngerasa mahal juga nih, jadi seminggu sekali deh gitu. Iya. Kalau aku misalnya aku pengen kalau makan kesini aja deh tiap hari, karena harganya juga sesuai gitu pas gitu, nggak bikin mereka
menipis uangnya gitu. To be honest, aku udah 2 kali ke warung Indonesia dan menurutku mahal banget. Meskipun ya nggak mahal yang gila banget. Contoh kayak aku pesen ayam geprek aja itu aku bayar 300 lira, which is around 150 ribu. Wah. Kayak ini ayam geprek di Indonesia 50 nggak sampai, 50 ribu aja nggak sampai. Tapi di sini kok gila, karena labelnya makanan Indonesia di Turki. Kalau misalnya kamu bikin yang memang menarik semua mahasiswa datang, kan kamu juga menolong mereka untuk bertahan hidup dengan standar makanan yang sesuai dengan lidah kita. 75 ribu guys, cuma 35 ribuan. Itu udah nasi padang. Udah. Kalian jangan khawatir ya. Ini kan kalau orang umroh kan banyak tuh paketnya yang ke Turki kan. Nah, bismillah video ini akan memberikan informasi kepada mereka datang ke tempat kamu bertahan hidup. Tapi dari sini banyak gak sih orang Indo selain kamu? Banyak banget. Ini ya sini termasuk banyak. Di Capai ini termasuk banyak. Makanya aku bilang Terata ini termasuk strategis. Karena banyak orang Indo yang tinggal di sini. Jadi orang tuh kita belum buka aja orang-orang udah ada Kak, bukanya bisa dicepetin nggak jam 10. Aku mau pergi ke sini makan dulu. Karena kita turutin sih. Kasihan juga bisa kayak nomor kita turutin. Ya kalau bisa 1-2 orang mah effort nggak sih? Makanya rame-rame. Enak banget. Banyak sih lumayan. Karena juga ada beberapa asrama yang mengelola orang-orang Indonesia. Jadi di satu gedung itu kayak 4 lantai itu orang Indonesia semua itu. Ada dekat sini. Wah, luar biasa. Jadi baik itu daerah sini. Jadi bisa kita simpulkan kalau Turki ini sangat ramah terhadap student ya. Ramah terhadap student. I mean like I'm studying in the UK right now, but there are a lot of things yang aku nggak dapatkan di sana, tapi aku mendengarkannya di sini. Kayak soal keramahan sih. Oke, di sana orang ramah-ramah juga. Cuma balik lagi ini bule gitu loh. Kalau di sini kan kita Muslim dari Indonesia, kita student, kayak sempurna menjadi satu gitu nggak sih? Itu sih enaknya. Jadi kalian jangan khawatir kalau memang pengen punya cita-cita kuliah ke luar negeri, Turki terutama, tapi terkendala biaya. Oke, bisa cari beasiswa. Beasiswa banyak kan ya di sini? Banyak banget. Turki kan ada kerjasama juga kan sama Turki terkait pendidikan dan. Aku juga ketemu teman-temanku ada beberapa orang yang S2 dan S1 di sini. Sekolah kalau nggak dapat beasiswa jangan khawatir, karena biaya pendidikan di sini berapa sih satu semester? Untuk MBA yang paling mahal lah levelnya. MBA yes. Kemarin 33.000. 33.000 berarti sekitar 16 jutaan ya. Satu semester apa 1 tahun itu? Satu semester 16 juta guys. Which is ini way too murah. Iya. Makanya kayak kalau dibanding ini ya sama aja sebenarnya. Maksudnya ya kalau kamu memang enggak dapat beasiswa, self funded, ya kalau dapat beasiswa kan ada dibantu. Kerasa banget ya sampai iya, kamu tinggal kerja aja nggak sih di sini gitu, cari-cari sampingan Jumat Sabtu Minggu karena banyak banget kan ya. I mean like I met many Indonesian students in here yang mereka itu kerja Jumat Sabtu Minggunya. Ternyata kuliah di Turki semurah itu loh guys. Itu tuh bisa. Iya, misalnya ada orang nih udah menyiapin dana mandiri ya nih. Kita bicara soal mandiri. Mandiri enggak, aku akan ngomong mandiri karena enggak semua orang fortunate untuk dapat scholarship. Iya. Ini mandiri nih. Terus mereka mikir keluarga mahal nih, udahlah uang tabungan buat mandirinya dipakai di Indonesia aja. Itu salah. Kalau udah nyiapin dana, mending coba deh ke Turki. Iya. Coba deh, kita coba pengalaman baru, suasana baru, Eropa yang dapat. Harga juga ya sama Indonesia, hampir sama. Tinggal pintar-pintar pilih aja ya. Karena ya sebenarnya kita juga dari mindset kita pengen S2 itu apa sebenarnya. Kalau jujur kalau aku pribadi, aku misalnya bukan pendidikan aja. Kayak yang kakak bilang tadi, kayak pengalaman, kenal orang baru, tahu hal-hal baru, coba jauh dari negara kita sendiri. Itu kan ada value-value yang kita dapat sebenarnya kan. Jadi tujuannya nggak hanya kuliah, nggak hanya pendidikan lah sebenarnya gitu. Itu sih bagusnya. Kita dapat dari yang lain kan, kita nggak dapat di Indonesia gitu. Mungkin kalian berpikir S1 too early. Don't think that it's too early. Mungkin dengan kalian ini yang nonton video ini sekolah ke luar negeri gitu, jadi bisa membantu orang tua kalian untuk lebih open minded. Jadi adik-adik kalian itu bisa mewujudkan mimpi mereka dari S1 bahkan. Karena sebenarnya pintar banget. Benar. Bahkan pas aku nyampe di Turki, aku ngomong ke tante, aku kan dekat banget sama tante ya. Aku ngomong ke tante kenapa nggak dari dulu jadi S1 ya, ini seru banget. Aduh, cuma 1 tahun doang lagi di S2-nya. S1? Aku 3 semester. Cuma 1 tahun? Iya. Makanya pas aku nyampe Turki itu aku udah nonton hari kayak, aduh tinggal sekian bulan. Kayak benar-benar nikmatin banget dari S1 ya. Tapi kan di sisi lain ada positif juga gitu. Kalau nggak S1 di Indo kan aku juga nggak ada relasi di Indo jadinya kan. S1 udah diatur sih, plus minus sebenarnya kan.
Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba S1 di luar negeri, khususnya Turki, itu oke banget sih. Maksudnya kayak keren banget lah mereka udah coba hal-hal baru di usia S1 gitu kan. Dan banyak banget mahasiswa di sini, mahasiswa Indonesia kita yang yang kerja Jumat Sabtu Minggunya sambil kerja, dan itu pun kerjanya di warung-warung orang Indo gitu kan ya. Aku ngelihat banyak banget mahasiswa Indonesia kerjanya itu di kantor-kantor ya, restoran Indo ya, pokoknya gitu gitulah. Tapi itu perks juga actually, 1 tahun ternyata S2-nya. Iya. Aku baru tahu loh. Oh iya. Aku kira selain UK semuanya 2 tahun. Oh enggak. Tergantung sih, karena aku ngambilnya kelasnya yang MBA. Kan ada, setahu ya, ada MBA eksekutif. Eksekutif itu dia lebih lama. Dia 4 semester. Nah, karena aku ngambil yang satu lagi, yang kelas malam, jadi itu cuma 3 semester. Oh gitu. Jadi nggak semuanya cuma 1 tahun. Oh, tapi ada yang 2 tahun juga, ada yang 1 tahun. Ada yang 4 semester, ada yang 3 semester, 1 tahun setengah. Ya, menarik juga sih. Ternyata setelah kuliah ke luar negeri, guys, really 1 tahun itu sedikit banget. Iya, karena kita sangat menikmati. Kalau aku menikmati banget, kayak setiap harinya tuh aku hitung, aduh, udah di bulan sekian nih, kayaknya menikmati banget sih. Kayaknya benar-benar kerasa begitu cepat waktu itu. Kayak aku udah ngerasa, udah 3 bulan aja di sini ya. Langsung baru sebentar banget rasanya gitu. Berarti so far untuk student life di sini sangat enak ya, sangat affordable. Iya, benar tuh. Aku kan juga tadi ngelihat ya tempat tinggal kamu ini kayak kemana-mana aja, kayak supermarket ada. Iya, dekat. Alhamdulillah, itu bersyukur juga gitu. Untung-untungan sih sebenarnya. Kayak lokasi pasar lah. Iya. Ini mirip kayak tempat tinggalku sih, cuma tempat tinggalku nggak kayak gini. Jadi kayak tempat tinggalku di sini, ini rumah semua nih. Terus kayak nyebrang dikit itu langsung kayak pasar-pasar. Untuk keramaian juga. Kayak tempat laundry, kayak tempat charity gitu-gitu loh. Charity kan bajunya bagus-bagus kan. Terus kayak ada tempat-tempat ya supermarket, tempat skincare. Pokoknya itu berjajar semuanya. Dan itu sama kayak di sini. Di sini kan kayak bapak-bapaknya, aki-akinya duduk-duduk rame-rame gitu di taman, ngumpul-ngumpul bareng. Ya, maksudnya kayak kerasa banget di Turkinya, dan kita kayak rasanya dirangkul gitu nggak sih? Menurutku juga kenapa mereka ramah, mungkin orang Indonesia ini udah kayak familiar aja bagi mereka kan. Karena banyak banget yang nikah sama orang Turki kan, orang Indonesia khususnya kan. Jadi kayak mereka ngerasa familiar aja, udah kayak merasa kayak warga di sini mungkin. Bahkan mereka senang sama orang. Kan ditanya dari mana, dari Indonesia. Mereka kayak cek bosnya kayak bagus, indah gitu. Kayak mereka kayak kagum gitu. Mereka senang sama orang-orang kayak kita gitu, karakter kayak kita orang Indonesia. Kalau kita baca, kita memang suka senyum, suka sapa. Sebenarnya aslinya orang Turki ini nggak suka senyum, nggak suka sapa, biasa aja sebenarnya. Cuma karena kita orang Indonesia yang suka kayak gitu kan, mereka kayak ngerasa sesuatu banget gitu. Apalagi misalnya nih orang Turki nih, orang cowok-cowok Turki ya, melihat kayak misalnya ada perempuan Indonesia yang nikah sama orang Turki, terus mereka yang perempuan Indonesia ini kayak saling gitu misalnya sama suaminya, itu kayak sesuatu banget. Mereka nggak dapat itu di sini. Nggak ada cewek Turki itu nggak kayak gitu. Makanya kita kan di Indonesia kan tuh kayak biasa aja, salim, kayak ramah, kayak menurut kita. Di situ nggak bisa ada. Makanya senang banget gitu. Aku sebagai orang Aceh ya, dengan seniorku yang lebih tua, cowok-cowok ini nih, yang memang senior yang aku respect gitu ya, salam kayak gini tuh biasa ya, maksudnya biasa aja. Iya, maksudnya itu bukan sesuatu yang kayak ada hubungan intim gitu, nggak ada. Ya udah, kita salam karena kita respect dan udah bagian dari culture aja sih gitu. Di sini something banget. Makanya kalau misalnya orang Turki itu pengen nyari orang Indonesia di beberapa sekarang itu kayak ngeliat, wah kayak sosok banget, ramah banget ya, sambil salim kayak pegang tangan gitu kayak. Mereka nggak dapetin itu. Aku udah lihat sih, tapi kalau salimnya orang sini kan kayak cium tangan kayak gini. Tapi itu ke orang tua doang ya. Iya. Beberapa itu tuh bukan sebagai, kalau kita kan udah culture ya, budaya ya. Tapi bagi mereka, kalau mereka tuh beberapa aja kayak mungkin keluarga mereka emang kayak gitu caranya. Emang masih konservatif. Tapi nggak yang dari budaya kayak kita kan. Kita udah kayak biasa aja kalau gitu kan. Emang kita kadang-kadang kalau bahkan itu udah kayak udah otomatis gitu loh. Kita pikirin kan cara saling kayak gitu. Aku kan kemarin ketemu tuh sama orang-orang India Muslim, dia itu mau umroh, jadi satu travel gitulah waktu jalan-jalan ke Kapadokia kan. Karena ngobrol terus kan, jadi kayak aku merasa kayak part of them gitu kan. Jadi pas udah mau berpisah, aku salam kayak gini, mereka terkejut. Aku salamnya kayak gini doang padahal gitu loh. Dan itu mereka kayak terkejut aja, maksudnya kayak I'm respecting you guys, that's why I'm doing that gitu. Tapi bagi mereka itu sih. Iya sih. Culture makanya nih ya, kan aku kayak sama owner apartemen ini ya, aku tuh deket banget. Bahkan owner yang punya apartemen ini udah kayak aku ngerasa dia kayak ayahku di sini gitu. Masya Allah. Dia tuh seneng banget sama aku, kayak karena aku mungkin dia ngeliat aku kayak sopan banget gitu kan, kayak dengar salim, kalau ketemu aku salim gitu kan. Terus kalau kadang aku suka ngechat kayak sehat selalu ya, gitu. Mereka tuh kayak
Wah, keren. Makanya kayak aku membuka Trata juga dibantuin sama owner ini masalah komunikasi dan yang lain karena dia juga bisa bahasa Inggris kan di sini kan. Kayak tetangga aku juga orang-orang Turki itu juga seneng sama aku kan, kayak aku suka nyapa, suka benar-benar kayak gaya yang kita bawa dari Indonesia itu benar-benar something banget bagi mereka di sini ya. Sangat welcome ya. Sangat ya, sangat ramah. Kita tuh lihat kayak sangat ramah gitu, makanya mereka senang sama kita gitu. Cuman bukan berarti Turki sesuci itu guys. Iya, enggak semua itu karena mungkin aku juga mikir kayak emang kebetulan dipertemukan sama orang-orang baik terus nih gitu. Makanya dekatkan diri sama Allah itu jawabannya. Makanya aku nggak bisa kayak semua orang kayak gitu kayaknya baik nggak ya, belum tentu. Benar. Even like Indonesia, kalau orang datang ke Indonesia kan kita terkenal ramah, terkenal sangat welcome. Di sana kan juga banyak brengsek. Iya, nggak semuanya kan, tapi karena terwakili orang-orang yang ramah, jadi kesannya kayak semuanya ramah gitu. Kayak gitu aja sebenarnya. Aku udah berapa kali ketemu pedagang-pedagang yang langsung naikin harga. Aku cuma mau beli mangga doang 1 botol 200 lira. Nah itu ada tuh yang brengsek. Ada. Maksudnya nggak yang gimana banget, cuman kalau kita overall kita generalisir banyaknya yang baik-baik ini. Mereka ketemu kita disapa merhaba gitu kan. Terus kayak apa ya? Pokoknya lebih nyaman lah. Lingkungannya sangat welcome sih terhadap turis, khususnya kita ini yang mungkin lagi student di sini ya. Ini dari sisi aku aja ya. Mungkin buat kalian yang sudah ini jalur mandiri, kita bicara soal mandiri ya. Misalnya kita mungkin mereka yang buat kalian yang udah kayak nyiapin dana atau udah mengakomodasikan buat kuliah, saya masih bingung nih mau kuliah di Indo aja atau di Turki atau di luar negeri gitu. Menurut sih coba sih di luar negeri, karena kalau kita bicara soal value ya, di lain sisi pendidikan banyak banget hal-hal menarik yang kita bisa dapetin di sini gitu. Kayak kita punya relasi orang luar gitu kan, kita juga bisa belajar mungkin kita selama ini ngeliatnya di Indonesia aja nih kayak gimana nih orang-orang bersosialisasi kan, tapi kan kalau kita coba di luar negeri kan kita bisa dapat hal-hal baru yang kita nggak dapetin. Itu kan sesuatu buat pembelajarannya, kita tuh harus terjun langsung, kita nggak bisa hanya nonton di YouTube gitu kayak di luar negeri kayak gimana sih lihat di YouTube, kita harus benar-benar terjun langsung. Jadi kata aku sih coba sih di luar negeri. Jangan takut dengan kuliah ke luar negeri, kan akan jauh dari keluarga, jadi lebih homesick gitu. It's not something that gonna deteriorate the situation, guys. Soalnya kayak aku udah dari tahun berapa ya tinggal jauh dari keluarga, dan sejak aku kuliah ke UK, di saat aku kangen keluarga, FaceTime, WhatsApp, it helps a lot. Itu kayak sudah menyelesaikan masalah sih kalau aku ya. Kayak ya udah lagi kangen, teleponan, udah selesai gitu. Enggak yang bikin aku nggak bisa tidur, kangen, nangis gitu. Jadi pikirkan, oke, mau kuliah ke luar negeri, tujuannya itu mau sekolah, mau explore dunia gitu. Kangen sama keluarga, I will meet them gitu. Dengan izin Allah. Benar. Right? Sebenarnya dari mindset sih. Nah, kita jadi ke luar negeri itu juga nggak hanya pengen di luar, nggak hanya gitu doang. Sebenarnya kita tuh juga harus punya tujuan apa yang ingin kita cari sebenarnya di luar negeri itu gitu. Kita juga harus tahu apa maunya kita kan. Apa hal-hal yang nanti kayak akan kita lakukan, kayak misalnya kayak Intan bikin ini. Jadi kayak kita punya tujuan sebenarnya, punya mindset gitu. Kita pengen ngapain di luar negeri gitu. Nanti hal-hal yang kayak pengorbanan yang harus kita lakuin kayak pisah dari keluarga itu udah ngalir kayak biasa aja. Karena kita punya tujuan itu. Kita punya hal yang kita pegang. Jadi kayak kangen keluarga, ya itulah salah satu pengorbanan jatuhnya karena. Jadi kalau ujung-ujungnya kita juga akan ketemu lagi nantinya. Jadi versinya kita lebih baik lagi kan. Benar. Jadi ya plus minus ya saling dikorbankan sebenarnya. Dengan ada pengorbanan yang dibuat itu juga kan otomatis kita menjadi lebih positif gak sih? Kayak we stop complaining. I mean like there are a lot of things that we can complain. Pasti banyak karena kita tinggalnya di Indo dengan budaya yang seperti ini, ketemu orang yang galak misalnya. Tadi pagi aku ketemu soalnya. Jadi aku lupa bawa kunci. Aku lari kan, aku jogging ke Galata Port. Terus aku balik, aku lupa bawa kunci. Teman-temanku lagi di ruang tengah sedangkan HP mereka di kamar. Aku bingung nih cara masuk gimana. Aku udah 15 menit di depan. Akhirnya aku pikir aku pencet bel. Aku kira tuh bel flatku. Ternyata tuh bel yang di atas. Terus dia marah-marah ke aku. Aku kayak, lu marah-marah, gue juga gak ngerti. Masa kayak dia marah-marah terus. Nah itu kita juga akan encounter hal-hal seperti itu. Itulah, pembelajaran kan yang dari situ. Dari hal-hal yang kita alami. What can I say in here? Jangan komplain-komplain. Pasti banyak hal-hal yang bisa kita komplain karena kita lagi hidup di negara orang. Kita coba banding-bandingin. Tapi it will consume you. Itu gak akan bikin kamu bahagia. Justru disitulah kayak cara kamu untuk menjadi lebih positif. Lebih bertanggung jawab. Karena kita di negara orang. Kita bukan di zona nyaman kita di negara kita. Kalau yang apa-apa gampang ngubungin. Aku soalnya ketemu nih sama temen yang
komplain mulu gara-gara dia ngebandingin UK sama Indonesia. Aku pikirnya gini, gimana dia bisa bahagia kalau kerjanya komplain mulu? Fokus aja tujuan utama kamu sekolah nih di sini. Kamu mau lihat dunia, kamu mau sekolah, kamu mau perbanyak teman. Pasti ada aja loh hal-hal yang menyebalkan. Tapi jadikan itu bagian dari perjalanan, nggak usah dipusingin, ya udah gitu. Iya nggak sih? Iya benar. Karena kata aku kalau pingin hal-hal yang baik-baik aja tuh kita menemu di mana? Nggak karena ada. Pasti selalu ada hal-hal yang buruk. Nah dari hal-hal buruk itulah kita belajar sebenarnya kan untuk jadi hal yang lebih baik sebenarnya. Lebih open mind lah. Lebih open mind. Jadi bisa menerima gitu. Iya, dan itu bisa sangat terasah dengan kamu kuliah ke luar negeri. Doesn't mean that when you study inside the country you cannot get this, no. Tapi paling enggak dengan kamu kuliah ke luar negeri lebih broad aja sih. Kalau kita ada misalnya kalau kita ngerasa nih kita punya hal itu untuk mencukupi kita untuk coba ya coba sih. Nggak usah ragu buat nggak coba. Iya, dan kalau kalian merasa kayak kalian punya kendala biaya nih misalnya, oke, punya biaya nih cukup buat kuliah doang, misal punya biaya buat kuliah doang kayak tadi 16 juta ya, 16 juta 32 juta berarti setahun, atau berarti 3 semester berapa, 48 juta nih misalnya, which is dia cuma punya 50 juta nih. Kalian coba dulu beasiswa itu, kalau memang nggak dapat, coba yang partially funded, kesini bawa uang seberapa, kerja, bener. Bisa makan di kampus juga kan? Kampus itu murah banget, 15 TL. 15 Itu udah main menu loh. 57.500 guys. Jadi dulu awal-awal aku juga nyoba itu makan seharian di kampus. Jadi aku berangkat kampus tuh benar dari awal banget pengen nyobain kan kayak nanti di perpus terus makan siang di sana, makan sore di sana, makan malam di sana. Ya sehari cuma habis 30 TL. 30. Ya Allah 15.000 guys. Jadi kalau kita mahasiswa tuh benar kebantu banget sebenarnya dari sisi akomodasi ya. Itu sih. Makanya jadi kalian jangan perlu khawatir kalau memang punya niat uang nggak seberapa, datang aja dulu ke sini. Cari funding, nanti akan ada aja caranya. Kalian nggak akan mati di sini karena banyak orang Indonesia di sini. Terus kalau punya uang lebih, mau coba agensi, coba gak apa? Coba gak ID. Iya, gak ID. Mungkin nanti apa kan mau ini kan buka tanda tangan. Kan Bismillah, bisnisnya makin gede. Kan butuh banyak pegawai. Kita juga ada planning nanti buka namanya ini spoiler ya. Teman-teman kalau tahu nih, aku ada planning tahun depan, insya Allah ya. Kalau semuanya lancar, bikin mie raja. Mie raja itu kayak mie ayam, bakso. Mie Aceh juga tuh. Wah, pokoknya premium lah, semuanya premium. Jadi sebenarnya kalau dari sisi makanan tuh udah nggak usah khawatir, semuanya ada. Padang ada, imian ada. Murah lagi. Ya, insya Allah kalau menurut aku sih coba deh. Iya. Mana tahu kalian benar, misalnya mana tahu kalian nanti datang ke sini datang dari daerah mana. Ya udah makanan yang kalian bisa itu bisa juga kalian jadiin bisnis. Karena di sini orang-orang Asia ya. Asia, aku ngomong Asia Tenggara khususnya mencari tempat-tempat makanan kita. Benar. Karena di sini tuh benar-benar apa ya? Problem yang pertama itu kalau aku tanya ke teman-temanku itu dari segi makanan. Karena kita beda banget makanan sama orang Turki. Mereka tuh semuanya roti, semuanya nggak ada rasa. Kalau kita kan orangnya kayak kalau di Indonesia kan rasa banget itu bumbu-bumbuannya. Di sini kan benar roti, ayam juga. Ayam yang kayak gak ada rasa gitu loh. Agree banget. Ini problemnya tuh dari segi makanan. Kayak bingung mau makan apa. Makanan jadi sebuah pikiran tuh. Besok makan apa ya kayak udah masak juga gak bisa. Jadi insya Allah kendala-kendala itu udah ada solusinya. Kalau misalnya ini kan di Istanbul, Istanbul big city ya. Di kota-kota lain kan mungkin di Konya, kayak di Ankara. Butuh nih tangan-tangan kalian yang bisa memasak gitu. Coba deh, itu jadi peluang loh buat mungkin kalian pengen kuliah sambil kerja, bikin buka usaha gitu. Coba aja catering-catering dari rumah kan bisa aja kan tawarin ke mahasiswa gitu, bikin sekian. Sebenarnya peluang tuh selalu ada kalau kalian berusaha. Dan mau ya. Dan mau mencoba. Tinggal minta aja sama Tuhan, semoga Allah memudahkan. Itu sih yang paling penting. Karena makanan itu kok Arab, India, kerempahan. Eropa kepawaran, serba salah. Kita lah sebagai orang Asia Tenggara yang menyeimbangkan itu semua. Di sama Asia Timur sih. Bikin peluang itu nggak ada kan, kita kan peluang bareng-bareng pengen sini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah orang nonton video ini makin banyak yang datang ke Turki, jadi komunitas diaspora di Turki ini makin besar. Jadi orang-orang Indonesia apalagi yang pulang-pulang umroh, terus siapapun lah yang datang ke sini itu lebih welcome lah, seperti yang aku rasain sekarang. Thank you Ibnu udah meluangkan waktu. Ya, terima kasih. Bismillah video ini bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. See you in the next video.